Pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan fase-fase sejarah pondok pesantren, dimulai dari fase Wali Songo, fase penjajahan, fase kemerdekaan, fase reformasi, dan sampai pada titik hari ini adalah fase modernitas. Kali ini saya ingin membahas perbandingan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan informal lainnya. Sebenarnya adalah persoalan yang cukup usang, memperbandingkan lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya. Anggapan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertinggal, serta jawaban atas anggapan itu telah sedemikian berserak. Dan saya setuju jika lembaga pendidikan pesantren dinyatakan menang dibandingkan lembaga pendidikan lain yang dimaksud. Namun demikian, pesantren yang merupakan lembaga pendidikan swasta yang independen serta mandiri memiliki kenyataan berbeda. Pesantren memiliki kompleksitas yang tak sebanding dengan pendidikan lainnya. Pesantren tidak sebanding untuk diperbandingkan dengan lembaga pendidikan lain, tetapi harus diperbandingkan dengan dunia luar secara utuh. Jika hanya memperbandingkan dengan lembaga pendidikan lain, hal itu berarti sebatas memperbandingkannya dengan kegiatan mengaji dan KBM madrasah di dalam pesantren. Untuk urusan ekonomi, dakwah jurnalistik, teknologi, dan lainnya adalah sedikit dari sekian banyak hal yang dikandung oleh pesantren yang tidak dapat diperbandingkan dengan pendidikan lain. Dalam hal dakwah jurnalistik misalnya, majalah dan buku-buku yang diterbitkan pesantren sudah sepatutnya diperbandingkan dengan majalah dan buku-buku terbitan umum, dan bukan dengan terbitan lembaga pendidikan non-pesantren. Terlebih dalam hal perkembangan ekonomi pesantren, di mana pesantren adalah lembaga mandiri yang tentu tak dapat diperbandingkan dengan lembaga lain yang memiliki sumber dana tetap dari luar. Jika demikian adanya, masih jauh ketertinggalan pesantren yang harus dikejar. Penerbit-penerbit pesantren masih kalah jauh dengan Gramedia dan bahkan Mizan. Pengaruh majalah-majalah pesantren tak ada apa-apanya dibandingkan Tempo dan Jawa Pos. Ekonomi pesantren masih jauh berada di bawah Carrefour dan Indomaret. Apalagi kenyataan pemanfaatan teknologi canggih yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pesantren. Tak heran jika kemudian beberapa pondok pesantren berupaya untuk memberikan beasiswa terhadap beberapa santri-santrinya guna mengaji ilmu umum di sejumlah universitas, yang nantinya pengetahuan umum itu dimanfaatkan untuk menunjang ketercapaian visi mulia pondok pesantren. Dan memang benar dan cukup dijadikan sebagai teladan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan sejarahnya. Beliau menempatkan para sahabat pada pos-pos tersendiri sesuai dengan bidangnya, yang kemudian terus berkonsentrasi di bidang tersebut. Walhasil, pesantren bukan semata menjadi pusat pengajaran dan pendalaman pengetahuan agama, tetapi juga menjadi sumber pengembangan dan efektivitas nasrul ilmi wa dakwah di ranah yang lebih luas lagi.